Halo sahabat film, how you today? Very good and nice man. Gimana kabarnya? Nah, kali ini gue bakal ngebahas lagi film tentang bercocok tanam, karena itu adalah hobi gue banget gitu. Oh iya, sekali ini gue bakal bahas film yang berjudul Nightmare Ghostly yang dirilis tahun 2015 lalu. Film ini bakal menceritakan tentang seorang turis Amerika yang sedang berlibur di gunung Eropa, dan dia menginjak ranjau darat yang akan segera meledak jika ia berpindah tempat. Dan ketika ia berusaha menyelamatkan dirinya, tiba-tiba datanglah pemburu. Namun bukannya membantu, pemburu ini malah menggenjot wanita ini. Oke, mungkin gimana cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal diperlihatkan 3 orang turis Amerika yang bernama Alicia, Daniel, dan juga Chris. Dan mereka sedang melakukan perjalanan hiking mulai dari pegunungan Georgia, tempat daerah terpencil di Eropa. Singkat cerita, ketika mereka di perjalanan, salah satu temannya yang bernama Daniel menceritakan bahwa di kawasan tersebut beberapa tahun lalu ada sebuah medan perang dan terdapat ranjau darat. Dan di sini sambil mereka bercerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun bergegas untuk mendirikan sebuah tenda dan bermalam di sana. Esok harinya Chris bertemu dengan seorang lelaki yang menyangka ia adalah seorang pencuri. Namun faktanya itu adalah teman Daniel dan Alicia yang bernama si Dave. Singkat cerita, setelah kejadian itu, di sini mereka pun disuruh berfoto oleh si Dave. Akhirnya mereka pun berfoto dan mengarahkan mereka untuk ke kanan. Namun tiba-tiba Chris menginjak ranjau darat yang bersembunyi di rerumputan. Dan di sini si Dave pun panik dan memperingatkan si Chris untuk tidak melepaskan kakinya dari ranjau darat tersebut. Karena jika melepaskan kakinya, maka ranjau tersebut akan meledak. Lalu di sini si Dave pun kemudian meninggalkan ketiganya untuk mendapatkan bantuan karena tidak ada sinyal di hutan belantara itu. Di sini si Dave pun berpesan agar menunggu dirinya selama 4 jam untuk mendapatkan bantuan. Tapi di sini si Chris yang kaget tidak mungkin dapat berdiri selama itu. Lalu setelah semuanya setuju untuk menunggu, Dave pun pergi dari tempat tersebut. Setelah Dave pergi, Daniel dan Chris pun menyuruh Alicia untuk berlindung di sebuah batu. Lalu Alicia pun mengajak Daniel, namun di sini si Daniel tetap kekeh akan menemani si Chris. Lalu setelah selang beberapa lama, tiba-tiba Daniel pun menerima panggilan di ponselnya. Dan dia mengajak si Alicia ke suatu tempat supaya mendapatkan sinyal yang bagus untuk menelpon bantuan. Singkat cerita, setelah telepon singkat tersebut, di sini dengan kagetnya si Daniel menyebut Alicia sebagai pelacur. Karena ternyata ia mengetahui jika Alicia sudah mengencerit dengan si Chris. Dan ketika mereka kembali ke si Chris, Daniel pun menjelaskan kepada Alicia dan juga si Chris bahwa dia berada di balik aksi tersebut dan ingin membalaskan dendamnya kepada mereka. Dan saat Daniel menelpon untuk meminta bantuan, itu juga telepon palsu karena di sini si Daniel berniat untuk mempermainkan si Alicia. Dan di sini Alicia berusaha untuk menyadarkan si Daniel untuk membantu si Chris. Namun Daniel malah meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, saat Alicia berusaha untuk menemukan cara untuk membebaskan si Chris dari ranjau tersebut, tiba-tiba seonggok pemburu datang bersama anjingnya. Awalnya si pemburu itu mengira mereka ini pembunuh yang sedang melakukan penguburan mayat. Namun setelah Alicia dan Chris menceritakan yang sebenarnya terjadi, pemburu itu pun menyadari keadaan yang sedang mereka hadapi. Dan di sini pemburu itu pun malah memanfaatkan keadaan untuk mempermainkan mereka, di mana Alicia harus membuka pakaiannya agar bisa mendapatkan bantuan dari dirinya. Dan dari kejadian ini, mereka pun berdua sadar jika pemburu itu tidak berniat untuk menolongnya dan hanya memanfaatkan keadaan. Dan kini Alicia pun berniat untuk melarikan diri. Namun pemburu itu pun langsung mengejarnya dan berhasil menangkap Alicia. Di sisi lain, si Chris yang masih berada di lokasi akhirnya berhasil mengambil senapan pemburu itu.
dan mengancam akan menembaknya. Namun pemburu itu bukannya takut, malah mengatakan jika mau tembak-tembak saja, karena senapan itu bisa menyemburkan banyak peluru. Jika Chris menembaknya, maka Alicia juga akan ikut tertembak. Akhirnya di sini pun si Chris tidak jadi menembak pemburu itu. Lalu pemburu itu pun membawa Alicia ke belakang batu, dan disinilah mulailah dia mengejut Alicia dengan penuh nafsu. Singkat cerita, saat usai mengejutnya, Alicia pun berusaha untuk melarikan diri. Dan di sini Chris pun berniat akan menembak pemburu itu. Namun di sini si Chris diserang oleh anjing itu dan semua tembakan pun dilepaskan. Lalu di sini si Chris pun tak sadarkan diri. Kemudian dia jatuh ke tanah. Dan ternyata faktanya tidak terjadi ledakan di sini. Pemburu itu pun menjelaskan jika mereka dijebak oleh si Daniel, karena ranjau tersebut akan meledak jika terinjak. Lalu pemburu itu pun langsung meninggalkan mereka berdua. Di sini si Chris pun terbaring menangis di samping Alicia yang sudah mati. Dan faktanya tadi Chris ini menembak senjatanya dan tembakannya malah mengenai si Alicia itu. Lalu scene pun berpindah di mana beberapa waktu telah berlalu. Di sini si Chris pun berpergian dan menanyakan jalan di kota kecil itu. Lalu di sini si Chris pun bertanya ke pemilik rumah itu karena ia tersesat. Lalu pemilik rumah ini yang bernama Tania dan juga Lika mengizinkannya untuk istirahat dulu dan menawarkannya untuk makan bersama. Saat ketiganya ada di meja makan, tiba-tiba suami pemilik rumah itu terkejut melihat kedatangan si Chris. Dan faktanya suami pemilik rumah itu adalah pemburu yang dulu menggenjot si Alicia. Di sini pemburu itu pun tahu betul mengapa Chris mengunjungi keluarganya. Akhirnya dia mengusir si Chris dari rumah itu. Lalu pemburu itu pun mengatakan jika masalah ini hanya antara aku dan kamu saja, jadi jangan libatkan keluargaku ke dalam masalah ini. Lalu Chris pun pergi dari rumah tersebut. Namun saat Chris pergi, pemburu yang emosi pun langsung menyuruh anjingnya untuk menangkap si Chris. Lalu singkat cerita, setelah beberapa lama, pemburu itu pun mendengar anjingnya sedang menggonggong kesakitan. Lalu dia mencarinya dan menemukan darah di jalan dekat rumahnya. Dan dia mengira itu adalah darah si Chris yang diserang oleh anjing tersebut. Dan di sisi lain si Chris membawa anjing itu ke rumahnya. Dan faktanya darah itu bukanlah darah si Chris, melainkan darah anjing yang dibunuh oleh si Chris. Dan akhirnya dia pun mendapatkan akses masuk ke rumah itu lagi. Saat Chris menjelaskan kepada pemilik rumah bahwa itu adalah kecelakaan, tiba-tiba si pemburu masuk dan berniat untuk menembak si Chris. Namun di sini si Chris yang tahu senjata itu kosong langsung menembak kaki pemburu itu tepat di pahanya. Dan di sini pemburu itu pun tidak bisa bergerak sama sekali dan dibantu oleh istri dan anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Lika dipaksa untuk mengikat ibunya oleh si Chris itu. Dan di sini si Chris pun mengambil celana dalam untuk menyumpalkan ke mulut si pemburu itu biar dia gak banyak ngomong. Mama ini cangcut ya, mama anjing. Dan di sini akhirnya dia pun menggunakan kondisi ini untuk melakukan permainan yang sadis bersama Lika, sama seperti yang dilakukan pemburu itu kepada Alicia, di mana Chris akan memasukkan satu peluru ke pistolnya. Dan sampai hitungan ketiga, jika Lika tidak membuka bajunya, maka dia akan ditembak tepat di kepalanya. Dan jika ia beruntung, ia akan selamat karena hanya ada satu peluru di pistol tersebut. Dan di sini orang tuanya pun memohon kepada si Chris dan mencoba mati-matian untuk membuat si Chris sadar. Akan tetapi Chris tetap melanjutkan permainannya. Dan singkat cerita, Chris pun memulai permainan itu. Dan saat hitungan ketiga, tiba-tiba Lika pun tewas ditembak oleh si Chris. Dan permainan pun berakhir, di mana Lika mati karena telah tertembak oleh si Chris. Dan di sini si Chris yang kaget dan tak menyangka dia telah menembak wanita itu. Lalu dia pun duduk menangis dan film pun mamat.